Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku di sini dan masih di segmen Curit Malam. Oke, untuk malam ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Nyai Ronggeng yang ditulis oleh Bay Mystikus. Aku bacakan untuk sinopsisnya ya terlebih dahulu. Nyai Ronggeng adalah julukan hantu penari ronggeng. Konon katanya dahulu terdapat grup ronggeng yang mengalami kecelakaan jatuh ke jurang dan mati semua. Akibatnya ada arwah penari ronggeng yang penasaran. Dan inilah sepenggal kisah tentang Nyai Ronggeng. Selamat membaca. Oke, langsung ke ceritanya. Aku menjadi kuntilanak untuk Halloween kali ini. Masker bengkuangku sudah cukup kering. Aku menambahkan eyeshadow hitam di sekitar mataku untuk memberi efek seram. Ditambah lip tint merah untuk memberi kesan darah. Aku gerai juga rambut hitam sepinggangku agar lebih meyakinkan. Dan voila, sempurna. Ku dengar bunyi klakson ojol yang kupesan. Lalu aku keluar. Astaga, abang kira hantu, Neng, sempurnya sambil mengelus dada. Aku meringis menanggapinya. Biasa acara kampus, Bang. Yuk berangkat. Aku menghampirinya dengan daster putih dan make up kuntilanakku. Jadi untuk yang belum tahu aja, Neng itu adalah sebutan anak perempuan di Sunda atau Jawa Barat. Lanjut cerita. Perjalanan ke kampus lumayan jauh, makanya Abang Ojol mengajakku melewati daerah hutan pinggir kota yang berjurang. Lebih dekat katanya. Saat melewati hutan, tiba-tiba motor mati. Kenapa bang? Pekiku panik. Abang juga nggak ngerti nih. Dia mencoba menghidupkan mesin motor tersebut. Samar-samar aku mendengar suara alunan musik khas tanah Sunda. Bang, denger gak? Tanyaku memastikan. Iya Neng, jelas banget. Suara itu terdengar semakin jelas dan dekat. Cepetan bang, rengekku sambil menepuk pundaknya dengan tidak sabar. Aduh, gak mau nyala nih Neng. Aku makin tak sabar menepuk pundaknya. Cepetan bang, buruan. Aku ingin segera pergi. Pundakku meremang. Suara itu semakin mendekat. Untungnya motor jalan lagi. Sebelum apapun itu datang, kami pergi dari tempat menyeramkan itu. Dan ternyata ada sosok yang memperhatikan kepergian kami. Jadi di line kedua ini Babang Ojolnya itu ngide bahwasanya mau motong jalan. Dimana jalannya itu di pinggir kayak melewati jurang gitu. Tapi di tempat itu tuh sepi banget. Gak ada satupun motor yang lewat. Dan tiba-tiba motor mati. Setelah motor mati, tidak lama kemudian itu terdengar suara remang-remang gamelan Sunda. Ya tau lah ya, kayak kelentingan-kelentingan Jawa, kejawen gitu ya. Jadi mereka berdua itu mendengar suara alunan gending Jawa itu tadi dan memutuskan untuk cepat-cepat menghidupkan. Tetapi untungnya sebelum kejadian apa-apa, motornya pun bisa dinyalakan lalu gas untuk menuju ke sekolah yang dia tuju tadi. Tetapi saat mereka pergi dari tempat tersebut, si cewek pun merasa bahwasanya ada yang mengawasi kepergian mereka berdua. Tapi selanjutnya gimana? Kita lanjutkan. Aku sampai di kampus dengan selamat. Aku bersumpah untuk tidak lagi akan melewati tempat itu. Apalagi sendirian. Aku melihat anak-anak datang dengan dandanan yang menyeramkan. Berarti aku tidak sendirian. Aku berjalan bersama mereka menuju gedung tempat Halloween diadakan. Tapi aku ingin ke toilet. Teriakku kaget ketika membuka pintu toilet. Aku melihat seorang perempuan membelakangiku menghadap kaca wastafel. Mukanya terlihat berlumuran darah. Dia memakai pakaian penari tradisional dengan selendang jingganya. Serta rambut bersanggul menghiasi kepalanya. Dia menoleh dan meletakkan telunjuknya di atas bibir pucatnya. Lalu tersenyum kaku kepadaku. Jantungku berdebar. Aku takut. Tapi aku ingat ini acara Halloween. Jadi dia juga pasti peserta sama sepertiku. Ya ampun, maaf, kaget. Kamu jadi apa ceritanya ya? Tanyaku gugup, basa-basi. Nyai Ronggeng. Dia menjawab dengan suara serak. Seketika pundaku merinding, tapi aku tepis perasaan itu. Akhirnya kami pergi bersama menuju lokasi. Aku meliriknya dari ujung mataku. Auranya sangat dingin. Entah mengapa pundaku tak berhenti merinding setelah bertemu dengannya. Aku tak nyaman. Tapi aku tak punya pilihan. Koridor sudah sepi dan kami hanya berdua. Aku tak tahan ingin segera sampai. Entah kenapa aku sangat takut.
pintu pesta terbuka lebar memperlihatkan ramainya ruangan itu. Dan akhirnya sampai juga. Aku melirik kembali teman di sampingku. Ternyata dia juga menatapku sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gigi hitamnya. Aku menjerit dan berlari ke arah temanku seketika itu. Dan Wira pun bertanya kepadaku, "Apaan sih kok teriak-teriak?" Nada pun juga menyaut, "Iya berisik tahu, mana telat lagi. Itu tadi aku lihat muka, tunjukku ke arah tadi aku datang. Tapi aku tak menemukan siapapun di sana." Nyai Ronggeng." "Iya, tadi dia pakai baju kayak penari ronggeng," sautku. "Kamu tadi sendirian, Rani?" Nada mengernyitkan dahinya. "Beneran, Nat, aku nggak sendirian. Beneran, Nat, aku nggak sendirian tadi. Aku kira tadi itu dia juga ikut pesta ini. Tapi barusan aku lari nggak tahan deket dia karena horor." "Dia datang sendirian kan?" tanya si Wira. Dan Nada hanya mengangguk saja. "Terus kalau gitu, aku di antara siapa tadi?" Oke teman-teman, sekian cerita yang bisa aku sampaikan atau aku ceritakan kepada kalian. Gimana menurut kalian? Cerita di episode kali ini apakah bisa membuat kalian merinding atau bahkan sebaliknya? Kalau menurut aku di sini itu ceritanya dindingnya itu agak sedikit gantung gitu. Gimana menurut kalian? Tapi untuk itu semua, aku berharap kalian enjoy dengan cerita yang aku bawakan kali ini. Dan oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.